teman-teman, jumpa lagi dengan aku Fitriana Nuraini dengan NIM 246151074. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai membaca bahasa. Nah, apa sih itu membaca bahasa? Membaca bahasa adalah kegiatan memahami struktur, tata bahasa, gaya bahasa, kosakata, dan tanda baca dalam sebuah teks cerita. Nah, membaca bahasa ini fokusnya itu pada bentuk bahasa, bukan pada ide pokok dalam sebuah cerita. Nah, membantu pembaca memahami detail bahasa agar makna yang ditemukan itu lebih tepat. Nah, setelah itu aku juga akan membahas mengenai langkah-langkah membaca bahasa. Langkah-langkah membaca bahasa itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu baca teks dengan perlahan-lahan. Lalu yang kedua yaitu perhatikan tanda baca, ejaan, dan struktur. Dan yang ketiga ada identifikasi kata atau frasa yang penting. Dan yang terakhir itu pahami gaya bahasa yang dipakai. Nah, setelah itu aku akan mempraktekkan membaca bahasa dengan cerita si kancil dan buaya. Jangan lupa disimak ya. Kancil dan buaya. Si kancil adalah binatang yang cerdik dan sangat pintar. Suatu hari ia ingin melintasi sungai yang airnya sangat dalam. Karena ia tidak bisa berenang, si kancil memberikan ide kepada seekor buaya untuk membantunya. Si kancil berkata, "Tolong aku buaya, aku ingin menghitung berapa banyak buaya yang menunggu di sungai ini." Buaya itu penasaran dan mau membantu. Si kancil lalu melompat ke punggung buaya satu persatu sambil menghitung mereka. Saat sudah cukup jauh, si kancil melompat ke tepi sungai dan pergi dengan cepat, meninggalkan buaya yang terkecohkan. Jadi setelah saya membaca cerita tadi, saya akan mengetahui tata bahasa. Nah, kalau kita ingin mengetahui tata bahasa, kita harus memperhatikan penggunaan kalimat sederhana dan sambungan. Seperti kalimat majemuk yang terdapat dalam cerita tersebut, yaitu pada kalimat "karena ia tidak bisa berenang, si kancil memberikan ide". Nah, ini termasuk struktur kalimat yang jelas menggunakan sebab dan akibat. Nah, setelah membaca tadi, saya juga mengetahui gaya bahasa. Nah, dalam cerita ini menggunakan gaya bahasa naratif dengan bahan langsung pada dialog "tolong aku buaya" untuk menggambarkan interaksi tokoh. Selanjutnya kosakata. Nah, dalam cerita ini menggunakan pilihan kata seperti melompat, menunggu, dan terkecoh. Nah, memberikan gambaran tindakan dan suasana penting untuk memahami kata kerja dan makna konteks. Nah, setelah itu ada tanda baca. Nah, tanda petik digunakan menandai kalimat langsung dan tanda titik memisahkan kalimat serta menampilkan jeda makna.